Jauh sebelum kita punya dompet, aplikasi, atau bahkan saku, manusia tetap butuh berdagang. Bayangkan kamu seorang petani yang punya banyak gandum. Tetangga kamu seorang pembuat tembikar yang ahli membuat guci tanah liat yang bagus. Kamu butuh guci untuk menyimpan gandummu, dan tetanggamu butuh gandum untuk membuat roti bagi keluarganya. Solusi paling langsung adalah barter. Kamu memberinya sekarung gandum, dan dia memberimu sebuah guci tanah liat. Sistem sederhana ini disebut barter. Ini adalah bentuk perdagangan pertama di dunia, pertukaran langsung barang dan jasa tanpa ada uang yang berpindah tangan. Ini adalah sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan bersama dan negosiasi langsung. Namun, sistem yang tampak sederhana ini punya masalah besar yang membuat hidup jadi rumit. Bagaimana kalau pembuat tembikar itu tidak butuh gandum lagi? Mungkin dia sudah punya cukup. Atau mungkin, dia malah ingin sepasang sandal kulit baru. Kamu kemudian harus mencari pembuat sandal yang kebetulan menginginkan gandummu. Masalah ini disebut double coincidence of wants, kesamaan keinginan ganda. Artinya, agar perdagangan terjadi, kedua orang harus punya persis apa yang diinginkan orang lain pada waktu yang sama. Ini seringkali tidak terjadi, membuat perdagangan tidak efisien dan sulit untuk diperluas di luar komunitas kecil yang erat. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat awal mulai menggunakan uang komoditas. Ini adalah benda yang disepakati oleh semua orang di komunitas punya nilai. Ini bukan uang seperti yang kita kenal, tapi ini selangkah lebih dekat. Di berbagai belahan dunia, orang menggunakan berbagai hal. Mereka menggunakan garam yang berharga untuk mengawetkan makanan. Mereka menggunakan cangkang kerang, seperti kerang kauri yang tahan lama dan mudah dibawa. Mereka menggunakan ternak, biji-bijian, dan bahkan batu besar yang diukir. Benda-benda ini berfungsi sebagai alat tukar. Kamu bisa menukar gandummu dengan garam, dan kemudian menggunakan garam itu untuk menukar guci pembuat tembikar, meskipun pembuat tembikar itu tidak butuh gandum. Penggunaan uang komoditas ini adalah peningkatan besar dibandingkan barter sederhana. Ini membuat perdagangan jauh lebih mudah dan fleksibel. Namun, ini masih punya tantangan sendiri. Komoditas seperti ternak tidak bisa mudah dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Kalau kamu mau membeli sesuatu yang kecil, kamu tidak bisa menawarkan sebagian kecil dari sapi. Biji-bijian bisa rusak seiring waktu, kehilangan nilainya. Cangkang kerang bisa ditemukan berlimpah di beberapa pantai, membuat nilainya berkurang. Orang butuh sesuatu yang lebih baik. Mereka butuh sesuatu yang tahan lama, mudah dibawa, mudah dibagi, dan, yang paling penting, punya nilai yang konsisten yang bisa dipercaya semua orang. Panggung pun siap untuk penemuan keuangan besar berikutnya. Pencarian bentuk uang yang lebih baik, membawa manusia ke bahan yang brilian dan tahan lama logam. Awalnya, orang menggunakan bongkahan emas, perak, dan tembaga. Logam-logam ini berharga karena langka, tidak berkarat atau rusak, dan bisa dilebur serta dibentuk ulang. Seorang pedagang bisa membawa sepotong kecil perak yang nilainya jauh lebih besar daripada sekarung garam yang berat. Untuk berdagang, mereka harus menimbang logam itu di timbangan untuk menentukan nilai pastinya. Ini adalah peningkatan, tapi masih lambat dan mengharuskan setiap orang membawa timbangan. Ini juga membuka peluang bagi orang-orang yang tidak jujur untuk mencampur logam yang lebih murah ke dalam emas atau perak mereka. Terobosan besar datang dari sebuah kerajaan di Turki modern bernama Lydia. Sekitar 600 SM, orang Lydia, di bawah penguasa seperti Raja Alyattes, punya ide brilian. Mereka memutuskan untuk mengambil bongkahan paduan emas dan perak alami yang disebut elektrum, dan mencetaknya dengan stempel resmi. Stempel ini, seringkali bergambar hewan seperti singa, adalah jaminan dari raja. Ini mengesahkan berat dan kemurnian logam. Inilah koin pertama di dunia. Sekarang, orang tidak perlu lagi menimbang logam untuk setiap transaksi. Mereka cukup menghitung koinnya. Inovasi ini benar-benar mengubah sifat perdagangan. Ide koin adalah revolusi dalam keuangan. Ini membuat perdagangan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih aman. Pedagang bisa bepergian lebih jauh, dan berdagang dengan lebih percaya diri. Tahu bahwa uang mereka akan diterima. Konsep ini dengan cepat menyebar dari Lydia ke negara kota Yunani tetangga, dan kemudian ke seluruh dunia kuno. Bangsa Yunani, Romawi, dan Persia semuanya mulai mencetak koin mereka sendiri, seringkali mencetak wajah kaisar atau dewa mereka. Koin-koin ini bukan hanya alat untuk berdagang, mereka menjadi simbol kekuasaan dan identitas, menyebarkan pengaruh sebuah kekaisaran kemanapun mereka dibelanjakan.
Sebuah koin Romawi yang ditemukan di India adalah bukti jaringan perdagangan luas yang dimungkinkan oleh penemuan ini. Standarisasi uang melalui koin punya efek mendalam pada masyarakat. Ini memungkinkan pengumpulan pajak secara sistematis, yang membantu penguasa mendanai pasukan, membangun jalan, dan menciptakan pemerintahan yang kompleks. Ini memungkinkan penciptaan pasar formal di mana harga ditetapkan dalam mata uang umum. Orang bisa menyimpan kekayaan dalam bentuk yang ringkas dan tahan lama. Untuk pertama kalinya, nilai ekonomi bisa dengan mudah disimpan, diukur, dan ditukar dalam skala besar. Tindakan sederhana mencetak sepotong logam menciptakan fondasi bagi ekonomi kompleks yang akan menyusul, semua berkat kecerdikan orang Lydia kuno. Selama lebih dari 1000 tahun, koin logam mendominasi dunia keuangan. Mereka dapat diandalkan dan diterima secara universal. Namun, mereka punya kelemahan signifikan. Mereka berat. Seiring pertumbuhan perdagangan, dan pedagang mulai melakukan transaksi yang semakin besar, membawa karung besar koin logam menjadi tidak praktis dan berbahaya. Seorang pedagang kaya mungkin membutuhkan seluruh gerobak hanya untuk mengangkut uangnya, menjadikannya target utama perampok. Dunia membutuhkan bentuk uang yang lebih ringan dan mudah dibawa. Solusi untuk masalah ini tidak datang dari Eropa atau Timur Tengah, tetapi dari jauh di Tiongkok selama dinasti Tang sekitar abad ke-7. Pedagang Tiongkok menghadapi beban koin tembaga yang berat, mengembangkan solusi cerdas. Mereka mulai meninggalkan koin mereka dengan agen atau serikat yang terpercaya. Sebagai imbalannya, agen akan memberi mereka catatan kertas, kwitansi yang berjanji untuk mengembalikan koin sesuai permintaan. Surat promes awal ini jauh lebih mudah dan aman untuk dibawa daripada koin aslinya. Pedagang lain mulai menerima catatan ini sebagai pembayaran, percaya bahwa mereka bisa ditukarkan dengan uang sungguhan nanti. Ini adalah kelahiran uang kertas, bukan sebagai mata uang pemerintah, tetapi sebagai inovasi pribadi yang diciptakan oleh pedagang untuk memecahkan masalah praktis. Ide ini sangat sukses sehingga pemerintah Tiongkok memutuskan untuk mengadopsinya. Selama dinasti Song, sekitar abad ke-11, pemerintah mengambil alih sistem tersebut dan mulai menerbitkan mata uang kertas resmi pertama di dunia, yang dikenal sebagai jiaozi. Ini adalah langkah monumental. Itu adalah uang yang punya nilai bukan karena bahan pembuatnya, tetapi karena didukung oleh janji dan otoritas negara. Ketika penjelajah Venesia terkenal Marco Polo melakukan perjalanan ke Tiongkok pada abad ke-13, dia terkejut dengan sistem ini. Dia menulis secara rinci tentang bagaimana Kaisar Agung bisa menciptakan uang dari kulit pohon murbei, sebuah konsep yang sama sekali asing bagi orang Eropa pada saat itu. Ketika Marco Polo kembali ke Eropa, dia berbagi cerita fantastisnya tentang uang kertas Tiongkok. Tetapi sebagian besar orang Eropa skeptis dan tidak mengadopsi ide itu selama beberapa abad. Mereka terbiasa dengan nilai intrinsik koin emas dan perak, dan merasa sulit untuk mempercayai selembar kertas. Tiongkok, bagaimanapun, terus menyempurnakan sistem mereka, meskipun mereka juga belajar pelajaran pahit tentang inflasi. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang kertas tanpa cukup koin atau barang untuk mendukungnya, nilai kertas akan anjlok. Sementara Tiongkok bereksperimen dengan uang kertas, revolusi keuangan jenis lain sedang terjadi di Eropa, khususnya di negara kota yang ramai di Italia abad pertengahan. Kota-kota seperti Venesia, Florence, dan Genoa adalah pusat jaringan perdagangan yang berkembang pesat yang menghubungkan Eropa ke timur. Pedagang di kota-kota ini berurusan dengan berbagai macam koin dari berbagai kerajaan dan kekaisaran. Mereka membutuhkan spesialis yang bisa menentukan nilai mata uang yang berbeda ini, dan menukarkannya. Spesialis ini adalah bankir pertama. Kata bank itu sendiri berasal dari kata Italia, banca, yang berarti bangku, mengacu pada bangku tempat para penukar uang ini duduk di pasar. Bankir-bankir awal ini melakukan lebih dari sekadar menukar uang. Mereka segera menyadari bahwa mereka bisa menawarkan layanan yang lebih berharga. Pedagang yang bepergian untuk berdagang menghadapi bahaya perampokan emas dan perak mereka. Untuk mengatasi ini, bankir mulai menerima simpanan untuk penyimpanan aman. Seorang pedagang bisa menyetor koinnya ke bankir di Florence dan menerima catatan tertulis. Dia kemudian bisa bepergian ke Venesia, menunjukkan catatan itu pada agen bankir di sana, dan menarik uangnya. Sistem ini, yang dikenal sebagai wesel, adalah cara yang lebih aman dan efisien untuk memindahkan uang jarak jauh. Itu adalah inovasi penting yang membantu mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Keluarga bankir awal yang paling terkenal adalah keluarga Medici dari Florence. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Giovanni dan Cosimo de' Medici, bank mereka menjadi lembaga keuangan paling kuat di Eropa selama abad ke-15. Mereka bukan hanya bankir bagi pedagang. Mereka adalah bankir bagi paus dan raja.
Bank Medici punya cabang di seluruh Eropa, menciptakan jaringan keuangan yang luas. Mereka menggunakan kekayaan mereka yang luar biasa untuk mendanai seniman dan arsitek, memicu ledakan budaya Renaissance. Kisah mereka menunjukkan bagaimana keuangan, ketika diatur secara efektif, bisa menjadi kekuatan besar yang membentuk tidak hanya ekonomi, tetapi juga politik dan budaya. Bankir Italia ini juga memelopori konsep penting perbankan cadangan fraksional. Mereka memperhatikan bahwa pada hari tertentu, hanya sebagian kecil dari deposan yang akan datang untuk menarik uang mereka. Ini berarti bankir bisa dengan aman meminjamkan sebagian dari uang yang disimpan kepada orang lain yang membutuhkan pinjaman, membebankan bunga kepada mereka. Ini memungkinkan bankir untuk menghasilkan keuntungan dan, yang lebih penting, memungkinkan mereka untuk menciptakan uang baru. Uang yang mereka pinjamkan dibelanjakan dalam ekonomi, sementara simpanan asli masih dianggap ada di bank. Kemampuan untuk menciptakan kredit ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi modern. Inovasi para bankir Italia meletakkan dasar bagi sistem perbankan modern yang kita kenal sekarang. Ide meminjamkan uang dengan bunga, yang dulu dipandang dengan curiga, menjadi pilar utama ekonomi. Bisnis membutuhkan modal untuk tumbuh, untuk membeli bahan baku, membangun pabrik, atau mempekerjakan karyawan. Bank menyediakan modal ini dalam bentuk pinjaman. Hubungan antara perbankan dan perdagangan ini menciptakan siklus yang kuat. Seiring pertumbuhan bisnis, mereka menghasilkan lebih banyak keuntungan, menyetor lebih banyak uang di bank, yang pada gilirannya, memungkinkan bank untuk mengeluarkan lebih banyak pinjaman, memicu pertumbuhan yang lebih besar. Sistem kredit inilah yang membedakan ekonomi modern dari ekonomi kuno. Salah satu tokoh paling signifikan dalam sejarah perbankan dan kredit adalah seorang pemodal Skotlandia bernama John Law. Pada awal abad ke-18, ia meyakinkan pemerintah Prancis untuk mengizinkannya mendirikan bank sentral pertama di Prancis, Bank General. Law percaya bahwa kekayaan suatu negara tidak terbatas pada pasokan emas dan peraknya. Ia berpendapat bahwa dengan mengeluarkan uang kertas yang didukung oleh aset bank, termasuk tanah dan keuntungan masa depan dari perdagangan, suatu negara bisa secara dramatis meningkatkan pasokan uangnya dan merangsang ekonominya. Untuk sementara waktu, sistemnya bekerja dengan sangat baik, dan ekonomi Prancis berkembang pesat. Namun, eksperimen John Law juga memberikan peringatan keras tentang bahaya kredit dan spekulasi. Banknya juga mengendalikan perusahaan dagang bernama Mississippi Company, yang punya monopoli perdagangan dengan koloni Prancis di Amerika Utara. Antusiasme terhadap perusahaan itu menyebabkan kegilaan spekulatif, dan harga sahamnya melonjak. Orang-orang meminjam banyak untuk membeli lebih banyak saham, menciptakan gelembung ekonomi besar-besaran. Ketika menjadi jelas bahwa keuntungan perusahaan tidak pernah bisa membenarkan harga saham yang tinggi, kepanikan pun terjadi. Gelembung itu pecah secara spektakuler pada tahun 1220, menghancurkan ribuan investor dan merusak parah ekonomi Prancis. Gelembung Mississippi, bersama dengan peristiwa serupa seperti gelembung Laut Selatan di Inggris, mengajarkan pelajaran penting. Meskipun kredit uang kertas bisa memicu pertumbuhan yang luar biasa, mereka juga memperkenalkan risiko baru. Menjadi jelas bahwa bank perlu dikelola secara bertanggung jawab, dan bahwa pemerintah perlu berperang dalam mengatur sistem keuangan untuk mencegah keruntuhan bencana seperti itu. Konsep bank sentral, yang bisa bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir, dan mengelola pasokan uang negara, mulai menguat. Bank of England, yang didirikan pada tahun 1994, berevolusi untuk mengisi peran ini, menjadi model bagi bank sentral di seluruh dunia. Pada saat yang sama ketika perbankan berkembang, inovasi keuangan kuat lainnya mulai terbentuk, pasar saham. Ide pengumpulan sumber daya untuk mendanai usaha berskala besar bukanlah hal baru, tetapi Belanda menyempurnakannya pada awal abad ke-17. Belanda adalah negara kecil dengan ambisi besar. Pedagangnya ingin mendominasi perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan dengan Asia, tetapi pelayarannya sangat panjang, mahal, dan berisiko. Tidak ada satu pedagang pun yang mampu mendanai perjalanan seperti itu sendirian. Satu kapal yang hilang bisa berarti kehancuran finansial. Belanda membutuhkan cara baru untuk membiayai perusahaan-perusahaan besar ini. Solusi mereka adalah pembentukan perusahaan Hindia Timur Belanda, yang dikenal dengan akronim Belandanya, VOC, pada tahun 1902. VOC adalah perusahaan multinasional terbuka pertama di dunia. Untuk mengumpulkan modal, perusahaan menjual saham kepada publik. Siapapun, mulai dari pedagang kaya hingga pengrajin sederhana, bisa membeli saham dan menjadi pemilik sebagian perusahaan. Sebagai imbalannya, mereka berhak atas sebagian dari keuntungan perusahaan.
Ini memungkinkan VOC mengumpulkan modal dalam jumlah besar, jauh lebih banyak daripada yang bisa disediakan oleh raja atau bankir swasta manapun. Ini mendanai armada kapal besar dan mendirikan kerajaan perdagangan yang membentang di seluruh dunia. Yang terpenting, saham VOC bukan hanya investasi sekali pakai. Mereka bisa dibeli dan dijual oleh investor setiap hari. Perdagangan ini terjadi di Bursa Efek Amsterdam, pasar saham modern pertama di dunia. Untuk pertama kalinya, nilai sebuah perusahaan ditentukan bukan hanya oleh aset fisiknya, tetapi oleh persepsi publik tentang profitabilitas masa depannya. Ini menciptakan pasar yang dinamis dan terkadang bergejolak. Berita dari koloni jauh bisa menyebabkan harga saham melonjak atau anjlok. Bursa Efek Amsterdam menjadi pusat saraf ekonomi global, tempat di mana modal, risiko, dan informasi bersatu. Pembentukan pasar saham adalah langkah monumental dalam evolusi keuangan. Ini memisahkan kepemilikan perusahaan dari manajemennya. Ini memungkinkan mobilisasi sejumlah besar modal dari berbagai investor. Ini juga memperkenalkan dunia pada fenomena modern spekulasi pasar saham. Belanda bahkan mengalami salah satu gelembung spekulatif pertama dalam sejarah dengan tulip mania, di mana harga umbi tulip langka mencapai tingkat yang sangat tinggi sebelum jatuh. Perusahaan Hindia Timur Belanda dan Bursa Efek Amsterdam ciptakan cetak biru untuk perusahaan dan pasar keuangan yang menggerakkan ekonomi global kita saat ini. Selama berabad-abad, keuangan tetap menjadi dunia kertas. Buku besar, sertifikat saham, cek, dan uang kertas adalah alat fisik perdagangan. Transaksi bisa memakan waktu berhari-hari untuk diselesaikan, karena dokumen kertas dipindahkan secara fisik dari satu tempat ke tempat lain. Semua ini mulai berubah pada paruh kedua abad ke-20 dengan kedatangan komputer. Revolusi digital akan mengubah keuangan lebih dalam daripada penemuan apapun sejak koin. Komputer awal adalah mesin besar dan mahal yang digunakan oleh pemerintah dan perusahaan besar. Tetapi potensi mereka untuk menangani angka dan memproses informasi dengan kecepatan luar biasa sudah jelas. Salah satu dampak besar pertama dari lompatan digital ini adalah penciptaan kartu kredit. Meskipun konsep kartu tagihan sudah ada sebelumnya, kartu kredit serbaguna pertama, Bank America, yang kemudian menjadi Visa, diluncurkan pada tahun 1958. Namun, pengembangan pita magnetik dan jaringan clearing terkomputerisasi pada tahun 1970-an lah yang mengubah kartu kredit menjadi fenomena global. Tiba-tiba, konsumen tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar. Mereka bisa melakukan pembelian dengan kartu plastik sederhana, dan transaksi akan dicatat dan diproses secara elektronik. Ini adalah perubahan mendasar menuju masyarakat tanpa uang tunai. Revolusi berlanjut di dalam lembaga keuangan itu sendiri. Pada tahun 1970-an, bursa saham mulai beralih dari lantai perdagangan fisik, tempat para pedagang berteriak-teriak memesan, ke sistem perdagangan elektronik. Nasdaq yang didirikan pada tahun 1971 adalah pasar saham elektronik pertama di dunia. Ini membuat perdagangan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah diakses oleh berbagai investor. Pada saat yang sama, bank mulai menghubungkan sistem mereka melalui jaringan elektronik, memungkinkan pembentukan ATM, anjungan tunai mandiri, dan transfer dana elektronik. Uang berubah dari objek fisik menjadi informasi murni, serangkaian angka biner yang bergerak melalui jaringan global. Pada tahun 1992-an, munculnya internet membawa alat keuangan digital ini langsung ke rumah-rumah. Perbankan online memungkinkan pelanggan untuk memeriksa saldo mereka, membayar tagihan, dan mentransfer uang tanpa harus masuk ke cabang bank. Platform pialang online memungkinkan investor individu untuk membeli dan menjual saham dengan satu klik mouse, melewati pialang tradisional. Demokratisasi keuangan ini memberi orang biasa kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya atas uang mereka. Era kertas dengan cepat berakhir, dan era keuangan digital benar-benar dimulai, menyiapkan panggung untuk transformasi yang lebih radikal yang akan datang. Revolusi digital akhir abad ke-20 meletakkan dasar, tetapi lanskap keuangan abad ke-21 telah ditentukan oleh dua kekuatan besar, fintech dan mata uang kripto. Fintech, gabungan dari kata financial keuangan dan teknologi, mengacu pada gelombang baru perusahaan yang menggunakan teknologi, terutama ponsel pintar dan internet, untuk menyediakan layanan keuangan dengan cara baru dan inovatif. Perusahaan-perusahaan ini menantang dominasi tradisional bank-bank besar dengan menawarkan layanan yang seringkali lebih murah, lebih cepat, dan lebih ramah pengguna. Mereka secara efektif telah menempatkan bank di saku Anda. Pikirkan bagaimana Anda mengelola uang hari ini.
Aplikasi seperti PayPal, Venmo, atau Square Cash memungkinkan Anda mengirim uang ke teman secara instan hanya dengan beberapa ketukan di ponsel Anda. Ini melewati proses transfer bank tradisional yang lambat dan terkadang mahal. Neobank atau bank khusus digital beroperasi sepenuhnya secara online, tanpa biaya overhead yang mahal dari cabang fisik, memungkinkan mereka menawarkan akun dengan biaya lebih rendah. Platform crowdfunding seperti Kickstarter memungkinkan pengusaha mengumpulkan modal langsung dari publik, melewati pemodal Ventura dan bank tradisional. Gelombang inovasi ini didorong oleh fokus pada pengalaman pengguna, membuat keuangan lebih mudah diakses dan intuitif untuk semua orang. Sejalan dengan kebangkitan fintech, ide yang lebih radikal muncul pada tahun 2008. Seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto menerbitkan makalah yang menguraikan bentuk uang elektronik baru yang disebut Bitcoin. Ini adalah mata uang kripto pertama di dunia. Tidak seperti uang tradisional yang dikendalikan oleh pemerintah dan bank sentral, Bitcoin bersifat terdesentralisasi. Ini beroperasi pada teknologi yang disebut blockchain, yang merupakan buku besar publik terdistribusi yang dikelola oleh jaringan komputer di seluruh dunia. Ini berarti tidak ada entitas tunggal yang bisa mengendalikannya, menyensor transaksi, atau menciptakan lebih banyak sesuka hati. Penciptaan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya seperti Ethereum telah memicu perdebatan tentang masa depan uang itu sendiri. Para pendukung melihatnya sebagai sistem keuangan baru yang lebih transparan, aman, dan bebas dari manipulasi pemerintah. Ini menawarkan kemungkinan mata uang global sejati dan layanan keuangan untuk miliaran orang yang tidak punya akses ke perbankan tradisional. Namun, para kritikus menunjukkan volatilitas harganya, penggunaannya dalam aktivitas ilegal, dan konsumsi energinya yang besar. Teknologi ini masih muda dan terus berkembang, tetapi ini merupakan tantangan mendasar bagi struktur keuangan yang telah ada selama berabad-abad. Dari pertukaran sederhana gandum dengan guci tanah liat hingga dunia kompleks algoritma mata uang kripto, sejarah keuangan adalah kisah kecerdikan manusia. Ini adalah kisah tentang memecahkan masalah. Barter terlalu canggung, jadi kami menemukan koin. Koin terlalu berat, jadi kami menemukan uang kertas. Memindahkan kertas terlalu lambat, jadi kami menciptakan jaringan digital. Pada setiap tahap, kami mencari alat yang membuat perdagangan lebih mudah, modal lebih mudah diakses, dan kekayaan lebih aman. Setiap inovasi, dari koin Lydia hingga buku besar blockchain, telah dibangun di atas yang sebelumnya, menjalin jalinan ekonomi global yang semakin kompleks dan saling terhubung. Sistem keuangan yang kita miliki saat ini adalah hasil dari ribuan tahun evolusi. Ini adalah sistem yang telah mendorong kemajuan luar biasa, mendanai segalanya, mulai dari seni Renaissance hingga penjelajahan luar angkasa. Ini telah mengangkat miliaran orang dari kemiskinan, dan memungkinkan tingkat kerjasama global yang tak terbayangkan oleh nenek moyang kita. Namun, seperti yang telah kita lihat, dengan peristiwa seperti gelembung Mississippi dan krisis keuangan tahun 2008, ini juga merupakan sistem yang mengandung risiko bawaan. Alat yang sama yang bisa menciptakan kekayaan luar biasa juga, jika disalahgunakan atau kurang dipahami, bisa menyebabkan keruntuhan yang menghancurkan. Perjalanan uang telah berliku. Melihat ke masa depan, kita berada di ambang transformasi besar lainnya. Batas antara teknologi dan keuangan semakin kabur. Kecerdasan buatan digunakan untuk membuat keputusan investasi. Dan teknologi blockchain berjanji untuk membentuk kembali segalanya, mulai dari kontrak hingga sistem pemungutan suara. Kita bergerak menuju dunia uang yang bisa diprogram, dan keuangan terdesentralisasi, di mana transaksi instan, global, dan berpotensi anonim. Perkembangan ini menyimpan janji yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru dan mendalam tentang privasi, regulasi, dan peran pemerintah, serta bank dalam ekonomi kita. Kisah keuangan jauh dari selesai, kita hanya hidup di bab terbarunya. Kebutuhan dasar manusia yang mendorong perdagangan barter pertama, kebutuhan untuk menukar nilai, untuk menabung demi masa depan, dan untuk berinvestasi dalam usaha baru, tetap tidak berubah. Yang akan berubah adalah alat yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kaum muda saat ini, yang tumbuh dengan ponsel pintar dan dompet digital, akan menjadi orang yang menulis bab berikutnya. Mereka akan menjadi Marco Polo dan John Law berikutnya, inovator berikutnya yang akan membayangkan dan membangun sistem keuangan masa depan. Satu-satunya kepepritsursweb around Petang akan attend display.